Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Summa salatu wassalamu sarmada ala rasulillahi khairi man hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Rumah Odeng yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sampai pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khidmat, melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Dan selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah masuk beberapa hari bulan suci Ramadan dan telah melaksanakan ibadah puasa dengan hikmat. Ramadan mempunyai arti pembakaran. Sesuatu yang dibakar biasanya akan menghasilkan dan bisa lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Bulan yang suci hanya bisa dilewati oleh mereka yang hatinya suci. Maka bulan Ramadan mensucikan jiwa kita, membersihkan dosa kita dengan cara dibakar hawa nafsunya, dibakar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dibakar biasanya akan lebih bagus hasil dan lebih bersih. Contoh, besi yang begitu karat, maka dia harus dibersihkan dengan cara dibakar, maka karatnya akan hilang dan akan menjadi bersih luar biasa. Manusia pun sama, ketika dia pulang ke rahmatullah dalam keadaan kotor, maka dia pun harus dibersihkan dulu sebelum dia masuk ke dalam surga, karena surga adalah tempat yang suci. Maka manusia pun harus dibakar di mana? Di neraka, supaya mereka menjadi suci. Dan pertanyaannya, tinggal kita pilih mau bersih di dunia atau dibersihkan di akhirat, mau dibakar di dunia atau dibakar di akhirat. Kalau kita mau dibakar di dunia, hawa nafsu kita, dosa kita dan sebagainya, maka laksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Manusia mempunyai satu kewajiban menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita, para nabi terdahulu juga berpuasa, ya. Nabi Adam juga berpuasa, Nabi Isa juga berpuasa, Siti Maryam berpuasa, Nabi Musa 40 hari dia berpuasa dan sebagainya. Dan puasa itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Manusia akan menjadi la'allakum tattaqun, mereka akan lebih bertakwa setelah Ramadan. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh, binatang saja. Ayam, ketika dia hendak menetaskan telurnya, maka proses penetasan itu dilakukan oleh puasa oleh ayam. Ayam tidak makan, dia puasa selama mengerami. Ulat, ketika dia ingin menjadi sesuatu yang lebih indah, menjadi kupu-kupu yang indah dipandang mata, selama 40 hari menjadi kepompong, dia berpuasa, dia tidak makan dan dia tidak minum. Ular, ketika dia berganti kulit pun proses pergantiannya dia melaksanakan puasa, dia tidak makan dan dia tidak minum. Maka manusia pun sama, dilatih keimanannya oleh Allah, dibakar hawa nafsunya oleh Allah di bulan suci Ramadan, agar mereka bisa menjadi manusia yang takut kepada Allah, menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, bahkan terlebih kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang spesial, diberikan keistimewaan lam tu'tahunna ummatun qablahum, yang tidak diberikan keistimewaan itu kepada umat-umat sebelumnya. Ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan, umatku diberikan 5 keistimewaan di bulan suci Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun qablahum, yang keistimewaan itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa keistimewaan itu? Pertama, khulufu fadhis shaimi atyabu indallahi mirihil miski. Bau mulutnya orang berpuasa lebih dicintai oleh Allah daripada minyak wangi dari surga, yaitu minyak misik kasturi. Anda bayangkan, umat Nabi Muhammad ketika dia berpuasa, bau mulutnya yang dihasilkan dari perutnya yang lapar dan lambung yang kosong lebih dicintai oleh Allah daripada wangi minyak misik kasturi. Tapi jangan mentang-mentang Allah mencintai hamba umat Nabi Muhammad yang berpuasa dengan bau mulutnya, lalu kita mudah memakan sesuatu yang makruh ketika sahur, makan
misalnya jengkol, pete dan sebagainya, sehingga ketika pagi itu sengaja mulut kita menjadi bau. Tidak demikian juga, tetap kita menjaga sesuatu yang dimakruhkan, yaitu yang bau-bau. Tapi ketika bulan puasa ada satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Allah cinta kepada umat Nabi Muhammad yang berpuasa walaupun mulutnya dalam keadaan bau. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru. Seluruh makhluk-makhluk di lautan memohonkan ampun kepada umat Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad, hatta yuftiru, sampai dia berbuka. Anda bayangkan, ikan di lautan begitu banyak, makhluk di lautan begitu banyak, bukan hanya ikan, makhluk Allah di lautan banyak, ada rumput laut dan sebagainya. Jangankan menghitung ikan di lautan, menghitung ikan teri di atas piring aja kita susah menghitungnya. Anda bayangkan, teri jengki di atas piring yang kecil-kecil itu begitu banyak, tidak bisa kita menghitungkan, tidak bisa menghitungnya. Maka seluruh makhluk di lautan berdoa memohonkan ampun untuk umat Nabi Muhammad yang berpuasa hatta yuftiru, sampai dia berbuka. Lalu yang ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatan summa yaqulu ya ibadiyas salihun ayyulku anhumul mauna wa yusiru ilaika. Allah setiap hari menghiasi surganya seraya berkata, sebentar lagi umatku akan datang, umatku yang berpuasa di bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad akan datang kepadamu. Maka surga disuruh bersiap-siap, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa orang nanti yang berpuasa lalu dia meninggal dunia di bulan puasa dalam keadaan beribadah puasa, maka Allah sudah siapkan surga untuk menyambut mereka yang berpuasa, khususnya umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Oleh karenanya begitu indahnya persiapan Allah berikan, begitu agungnya persiapan yang Allah berikan bagi umat Muhammad yang puasa, maka kita jangan pernah menyia-nyiakan semua pahala yang berlebih di bulan puasa ini. Semua amalan ibadah kita lakukan demi menjulang pahala yang begitu banyak di bulan suci Ramadan ini. Lalu yang keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Setan itu dibelenggu, umat Nabi Muhammad enak, tidak diganggu oleh setan. Setan dibelenggu, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengunci? Kita, karena kita berpuasa, maka kita mengunci diri kita dari perbuatan yang keji, mengunci diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama, termasuk makan minum di siang hari dan sebagainya, termasuk mengumbar hawa nafsu, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut. Dikunci semua dengan puasa kita, sehingga setan tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena kita berpuasa. Tetapi kalau ada manusia yang gagal, puasanya batal, dia sendiri yang membuka kuncinya, padahal Allah sudah siapkan kuncinya, perisainya, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, maka kita akan terhindar dari segala macam godaan setan yang terkutuk. Lalu yang terakhir, wa yaghfir lahum fi akhir lailah. Qila ya Rasulullah, ahiya lailatul qadar. Di malam terakhir bulan suci Ramadan, umat Nabi Muhammad diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan yang luar biasa. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahiya lailatul qadar? Apakah malam itu malam Lailatul Qadar?" Apa kata Rasul? Qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amaluh. Sama seperti orang yang bekerja selama 1 bulan, maka di akhir bulan atau di awal bulan depan dia menerima gajian dari hasil dia kerjanya. Begitupun umat Nabi Muhammad yang puasa di malam takbir, di malam terakhir bulan suci Ramadan, Allah berikan ampunan dari segala macam dosa-dosanya, dosa yang telah lalu maupun dosa yang sekarang. Oleh karenanya keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini jangan pernah kita sia-siakan, dan rugilah mereka yang mendapatkan bulan puasa tapi enggak dapat apa-apa. Rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju. Banyak orang berpuasa cuma dapat perutnya doang lapar tapi enggak dapat pahala. Oleh karenanya siapkan bulan suci Ramadan ini, selama bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan kita agar lebih baik, supaya ke depan setelah Ramadan kita tambah rajin ibadah, tambah rajin salatnya, tambah rajin baca Qur'annya, tambah takwatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa akan menghasilkan jiwa-jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tunduk hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, apa yang saya sampaikan barusan mudah-mudahan menjadi penyemangat kita
untuk bisa lebih tambah giat beribadah selama bulan suci Ramadan dan tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan selama bulan suci Ramadan. Perbanyak baca Quran, perbanyak salat, jangan perbanyak tidur, kecuali tidur yang hanya hanya memberikan kita kekuatan untuk bisa bangun sahur, atau tidur yang lebih bermanfaat, yaitu tidur daripada kita keluar bergosip dan sebagainya. Perbanyak ibadah sebagaimana para sahabat dan para tabi'in terdahulu, para ulama terdahulu, mereka rajin ibadah pada saat bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.